tidak memahami tentang pola asuh yang baik, maka mereka anak-anak membuat proposal untuk kegiatan. Bagaimana pendampingan seperti sosialisasi atau mendampingi mereka bagaimana sebenarnya pola asuh yang baik. Cari permasalahan apa yang kita miliki. Jadi tidak hanya sekedar bahwa aksi yang kita lakukan itu merupakan perwujudan yang tidak terukur. Mudah-mudahan ini bisa menurunkan angka stunting kita di Indonesia dengan aksi-aksi nyata ya untuk bagaimana kita membangun sumber daya manusia yang gemilang ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan hebat, kerenku di mana saja berada. Hari ini hari yang luar biasa. Ketemu dengan Bunda Hilmi dan teman-teman SMAN 2 Selong yang sedang melakukan aksi nyata proyek profil pelajar Pancasila yang sangat menukik dan keren abis. Bunda, luar biasa. Inilah yang sebenarnya diharapkan dari sebuah lembaga pendidikan. Jadi anak-anak tidak tercabut dari akar mereka. Nah, seperti itu. Nah, cerita deh gimana? Gimana? Oke, terima kasih Mbak Wiwi. Ini luar biasa sampai kami didatangi. Kami sangat merasa terhormat sekali sama komunitas guru penggerak Lombok Timur. Wah, keren. Pasti yang keren-keren kami datangi selalu. Terima kasih ya. Jadi kegiatan hari ini itu adalah aksi nyata dari anak-anak SMA Negeri 2 Selong dalam pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila. Gitu. Tema apaan ini, Bu? Nah, pada kesempatan ini yang temanya yang adalah bangunlah jiwa raganya, kemudian dengan topik cegah stunting. Iya. Dan itu menjadi masalah yang sangat menjadi Indonesia, headache bagi semua ya. Benar pusing banget kepala. Gitu. Iya. Jadi di sini dalam proyek profil itu kan memang ada prinsipnya adalah kontekstual. Nah, kalau ada seperti itu berarti anak-anak kita upayakan berorientasi pada masalah. Dan NTB termasuk juga memiliki angka stunting yang tinggi. Bener. Ini keempat loh ya, se-Indonesia. Ini dari data anak-anak kita. Nah, akhirnya SMA 2 Selong memutuskan ya kalau hanya kita mengupayakan mensosialisasikan kepada keluarga stunting, maka itu belum efektif. Kayaknya udah bosen gitu ya. Betul. Makanya kita itu sekarang gimana supaya kita memutus rantai stunting dengan dari generasi muda ini paham tentang stunting. Jadi kita bekali mereka lah. Gitu. Dan mereka solutif terhadap masalah ini. Bener. Dan mereka bahkan membuat solusi untuk kegiatannya mereka. Jadi pada kesempatan ini kami menjelaskan bahwa tahapan yang kami gunakan untuk proyek ini adalah yang pertama itu adalah temukan. Nah, pada tahapan ini anak-anak itu menemukan konsep tentang kayak peduli lindungi betul ya. Bener. Jadi mereka itu menggali konsep tentang apa itu stunting, faktor penyebabnya, dampaknya seperti apa. Ya. Kemudian setelah itu di tahapan yang kedua bayangkan itu anak-anak itu kita fasilitasi itu untuk menggali informasi real di masyarakat. Itu jadi observasi lapangan, wawancara segala macam. Bener.
Wah, nalar kritisnya jalan banget ini ya. Luar biasa anak-anak biasa, kita. Nah, benar-benar. jadi di tahapan ini itu mereka menggali informasi, terutama yang kita ke lembaga resmi pemerintah, terutama di puskesmas. Dan alhamdulillah kami di sini bermitra dengan 6 puskesmas. Wow. yang ada di Lombok Timur yang Ya, berarti ini lintas departemen ya. Benar-benar Departemen sekali. Pendidikan dan Departemen Kesehatan. Dan tadi juga saya lihat ada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi juga provinsi datang hadir, ya. alhamdulillah. Bapak, Betul. keren itu. Jadi itu sehingga anak-anak ini bisa tahu sebenarnya stunting itu seperti apa dan apa sih dampaknya terhadap kesehatan generasi ke depan. Kemudian apa sih kira-kira solusi yang bisa mereka tawarkan gitu. Kemudian di tahapan laksanakan, berarti di situ di tahapan tadi bayangkan tuh mereka merencanakan ya. Nah sekarang mereka melaksanakan rencananya. Waduh keren, bagja banget gitu ya. Jadi tidak sia-sia yang dipelajari di guru penggerak. Modul 2. Benar itu. Betul ya. Modul 1. Bagja banget betul, betul. Nah di dalam mereka berkunjung ke masyarakat, ke penderita stunting, data dari ini mereka juga menggali informasi sebenarnya apa sih faktor penyebab keluarga itu menjadi penderita stunting. Jadi tidak hanya memberikan bantuan dalam berupa jadi dia terjun langsung. Benar, terjun langsung. Betul. Dan mereka menemukan data ada beberapa keluarga yang memang tidak mampu, kemudian ada juga beberapa keluarga yang memang pola asuhnya yang salah. Oh, gitu. Nah, sehingga perlakuannya berbeda. Kalau bagi yang tidak mampu, anak-anak ini membuat adalah proposal penggalangan dana. Oh, jadi mereka sampai membuat proposal gitu. Ini. Sehingga kegiatan ini berjalan dalam bentuk bingkisan yang kita berikan itu adalah hasil proposal mereka. Proposal mereka ke LSM, ya, betul. Lembaga masyarakat gitu ya. Jadi di sini proposal untuk penggalangan dana juga itu mereka berikan ke sekolah. Kenapa kami tidak memberikan mereka untuk jalan ya? Karena mereka juga perlu belajar, sehingga proposal ini sekolah yang menjalankan. Oh, dan kami melibatkan orang tua, wali murid dan luar biasa. Terima kasih wali murid yang sudah mendukung luar biasa keren ya. Luar biasa nih wali murid nih. Ini perlu dicontoh nih kemitraannya dengan wali. Bagaimana kemitraan dengan lembaga juga, di sekitar itu inilah maksudnya sinergisitas itu benar sekali. Nah kemudian bagi keluarga yang tidak memahami tentang pola asuh yang baik, maka mereka anak-anak membuat proposal untuk kegiatan bagaimana pendampingan seperti sosialisasi atau mendampingi mereka bagaimana sebenarnya pola asuh yang baik. Gitu. Luar biasa. Jadi anak-anak kita jadinya belajar benar-benar dengan serius ya. Benar. Karena dia akan berada di dalam masyarakat dan menjadi contoh buat masyarakat itu gitu ya. Waduh. Dan aksi nyata mereka saat ini. Nah setelah ini selesai, mereka akan mengevaluasi kegiatannya, apakah rencana mereka atau program mereka yang tawarkan tuh berhasil atau tidak, berjalan dengan baik atau enggak. Kalau enggak, misalnya apa catatannya? Iya betul. Dan merefleksikannya benar. Nah jadi ada umpan balik yang akan bisa dia dapatkan dari masyarakat, dari guru, dari semua teman-temannya, stakeholder yang ada di sekolah ya. Iya. Waduh keren ini. Makanya alhamdulillah di tahap bagikan ini mereka menyusun laporan. Laporan terhadap apa semua yang sudah kegiatan mereka. Nah ini adalah cikal bakal bagi anak-anak untuk bisa ikut membuat karya tulis. Iya dong. Betul. Jadi karya tulis mereka belajar dari sini. Dari awal mereka menemukan masalah, terus mencari alternatif, informasi, solusi, data dan lain sebagainya. Data yang menguatkan masalah tersebut. Setelah mendapatkan data kan mereka menganalisis apa perlakuan, apa mimpi yang mereka ingin dapatkan dari semua itu gitu ya. Setelah itu baru aksi nyatanya bagaimana, apa
yang dia tawarkan untuk Betul, solusi untuk masalah solusi tersebut. masalah stunting. Luar biasa ini. Sebenarnya yang terdata di anak-anak kami itu ada 106 keluarga. 106 keluarga. Itu Ya. mereka dapatkan dari puskesmas atau mereka terjun langsung ke Dari masyarakat? puskesmas baru mereka langsung ke masyarakat Masyarakatnya. karena mereka itu butuh data. Ada enggak data-data yang tidak tercover di puskesmas tapi mereka temukan di masyarakat? Nah, untuk saat ini mereka hanya mengambil dari data puskesmas. puskesmas. Ya. Oh, Mungkin oke. kedepannya mereka akan lebih Karena lagi, terus terang gitu. dari yang saya dapat info itu yang menjadi masalah karena seringkali data yang ada di puskesmas itu tidak sama dengan keadaan di masyarakat. masyarakat. Nah, Iya, jadi itu kayaknya ini bisa tercover juga ini Iya. dengan kedepannya anak-anak kita betul. yang terjun Turun langsung ke iya, masyarakat, masyarakat itu ya. iya. Jadi pada saat mereka menggali informasi itu kita memfasilitasi mereka untuk keluar. Jadi dia nggak di sekolah. Oh, mereka bisa jalan Iya, gitu jalan. ya. Wah. Kita berikan surat tugas uh-huh. untuk mereka ke puskesmas, ke masyarakat itu. Itu sekolah yang buat surat Sekolah tugasnya yang semua. membuatkan. Terus ada dari Bapak Ibu guru yang bimbing nggak? Untuk anak? Untuk dia turun itu? Oh tidak, Enggak. karena mereka ada di LKPD itu sudah kita minta mereka untuk menyusun skema wawancara apa yang mereka butuhkan. Cuma diarahkan saja. Diarahkan. Fasilitator tugasnya mengarahkan Betul. anak-anak ini aja. Tidak mengajari mereka Tidak. bagaimana Bagaimana mencari tapi, mengeksplor gitu tapi ya. mengarah memberi arahannya dengan guideline LKPD Betul, yang sudah iya. fix gitu Fix, ya. ya. Jadi di project itu tidak lagi kita mencekoki mereka tentang materi Iya, gitu ya. betul. Tapi materi-materi yang di mata pelajaran Sudah lain ada bisa di mata pelajaran itu tinggal dimanfaatkan gitu. dipertajam. Betul. Oh. Misalnya lembar tadi observasi. observasi. Ya. Itu kan Misalnya mereka udah dapat. cara bertanya dari bahasa Indonesia, observasi apa yang diobservasikan dari IPS mungkin ya dari gitu. Oke. Jadi semuanya itu tercover. Tercover semua. Jadi apa yang sudah mereka pelajari akan mendapat penerapannya Betul. di Di P5 P5. ini. Waduh, keren Sehingga tuh sekali nih. disampaikan bahwa ini adalah terintegrasi. Jadi semua mapel itu terintegrasinya di P5. Di P5, betul. Dan ini diterapkan langsung Betul. gitu ya. Oleh anak-anak Luar kita. biasa, keren Terima ini. kasih. Semoga semua yang dilakukan oleh teman-teman di SMAN 2 Selong akan terus membuat kita menjadi guru-guru yang menginspirasi buat Amin, anak-anak kita, amin. Bunda, dan juga mereka senang Betul. dalam pelajarannya ya, happy Betul dan banget. betul-betul semua proses pembelajaran yang ada di sekolah itu berpusat Pusat kepada anak. Iya. kepada mereka Betul banget. dengan memaksimalkan potensi Potensi yang yang dimiliki oleh anak-anak kita. luar biasa Bunda Iya, Yuni. terima kasih. Kita doakan bersama-sama ya teman-teman Amin. pemirsa, semoga SMAN 2 Selong tambah keren dan tambah jaya. Terima kasih banyak, Luar Mbak biasa. Wiwi. Demikian tadi perbincangan kita dengan teman hebat kita dari SMAN 2 Selong. Catat teman-teman, ini sekolah keren loh ya. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini di SMAN 2 Selong bisa menjadi inspirasi buat teman-teman lain yang belum menerapkan P5 di sekolahnya. Demikian tadi. Terima kasih sudah stay tune di channel kami. Semoga kita terus berbuat untuk Indonesia yang lebih hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profil pelajar Pancasila itu menginginkan karakter Pancasila yang di dalamnya itu pasti harus beriman takwa, harus peduli, harus berjiwa gotong royong, harus berinterpreneur dan seterusnya. Berkebinekaan global. Betul. Nah itu semua jangan didefinisikan. Kalau definisi terlalu banyak yang paham konsep dan teori, tapi kita replikasi langsung. Wujudnya apa sih? Nah, perwujudan itu agar dia memberi solutif, cari permasalahan apa yang kita miliki.
Jadi tidak hanya sekedar bahwa aksi yang kita lakukan itu merupakan perwujudan yang tidak terukur. Nah, sehingga profil pelajar Pancasila yang kita lakukan ini harus ada ukuran-ukuran real dan itu memberi solusi atas persoalan pendidikan, persoalan sosial, persoalan kesehatan, pendidikan, ya keterampilan juga di dalamnya. Nah, sehingga biarkan provinsi lain dengan cara mereka masing-masing, tapi NTB ingin yang aksi langsung. Kepada seluruh guru penggerak Nusantara, semangat terus ya untuk mendidik anak-anak kita ya dengan aksi-aksi nyata ya untuk bagaimana kita membangun sumber daya manusia yang gemilang ke depannya. Semangat terus guru penggerak. Terima kasih.